DKI Jakarta masih terus melakukan pembelajaran tatap muka 100% mulai dari SD hingga SMA sejak 3 Januari silam. Padahal kasus positif harian di ibu kota terus meningkat setiap harinya. Dalam sepekan terakhir, kasus harian terus berada di kisaran ratusan. Bahkan menembus angka 500 kasus pada 11 Januari. Tingginya angka kasus positif harian ini tidak lain karena kemunculan varian Omikron. Alhasil, masih digelarnya pembelajaran tatap muka menuai pro dan kontra di lingkungan orang tua murid. Mereka pun dihadapkan pada dilema anak akan rentan terpapar corona dan pembelajaran tak optimal jika tidak tatap muka. Udah pasti khawatir, takutnya kena anak-anak, jadi kan dia nggak tahu fisiknya lagi kuat, lagi lemah gitu kan. Makanya emang kadang khawatir juga sih kalau udah normal kayak gini. Sebenarnya sih kalau emang bisa sih kita dijaga lagi gitu, kayak dulu lagi gitu. PTM iya gitu, nggak kayak sekarang kan udah normal banget ya. Kalau balik ke gadget tuh cenderung malah mengalihkan perhatian anak-anak pada saat belajar ya Bu? Iya betul, dan mereka itu fokusnya ke gadget. Kalau ke sekolah kan mereka ada waktu di sekolah. Dan mungkin separuhnya mereka bisa main di rumah gitu tanpa harus gadget yang 24 jam dari melek mata sampai tutup mata gitu kan. Lebih khawatir lihat gadget dibanding lebih khawatir segitu. Sejumlah daerah di Jabodetabek seperti Bekasi dan Bogor telah memutuskan untuk menunda sekolah tatap muka karena tingginya ancaman Omikron. Namun Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan pembelajaran tatap muka baru dapat dihentikan jika ada peningkatan status PPKM di Jakarta ke level 3. Dengan kata lain, sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh 3 menteri. Kita merujuk ke SKB 4 Menteri bahwa di situ dikatakan PPKM level 1 atau 2 di suatu daerah dapat melaksanakan PTM 100%. Apalagi DKI Jakarta kan pada kategori A, di mana jumlah tenaga pendidikan yang sudah divaksin dosis 2 itu di atas 80%. Kemudian jumlah vaksin untuk orang dewasa atau lansia itu di atas 50%. Kemudian proses vaksin untuk anak usia 12-19 tahun juga sudah di atas 90%. Dengan kondisi saat ini di mana anak usia 6 hingga 11 tahun baru 1 kali mendapat suntikan vaksin, apakah cukup untuk melindungi dari paparan corona yang tengah meningkat? Atau bagaimana dengan anak yang memiliki penyakit penyerta sehingga tidak bisa divaksin? Haruskah mereka mengikuti pembelajaran tatap muka dengan risiko terpapar yang tinggi? Dari Jakarta, Tim Liputan RTV.